tetapi saya akan memberikan pengetahuan tentang orang yang diikuti atau didampingi atau yang memiliki kodam macan putih, dan nanti bisa Anda rasakan ciri-ciri itu di dalam diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubairi Demak. Salam. Tapi sebelumnya marilah kita memuja-muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, insya Allah kita mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sobat-sobatku, pokoknya wis dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang ada di negara Indonesia, dan dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di dunia ini, insya Allah yang bisa memahami tentang wasilah-wasilah atau tentang keilmuan-keilmuan seperti ini. Dan saya akan memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang diikuti oleh macan putih atau memiliki kodam macan putih atau didampingi kodam macan putih. Dan setiap orang mengamalkan sesuatu ilmu, wasilah-wasilah, entah itu wasilah dari Bapak Kiai, entah itu wasilah dari orang kejawen, itu pasti ada khodamnya beberapa bentuk, walaupun cuma satu, yaitu macan. Dan macan itu banyak bentuknya, tetapi saya akan memberikan pengetahuan tentang orang yang diikuti atau didampingi atau yang memiliki kodam macan putih, dan nanti bisa Anda rasakan ciri-ciri itu di dalam diri Anda. Dan insya Allah saya akan memberikan 5 pengertian atau pengetahuan, nanti bisa Anda rasakan di dalam diri Anda apakah ciri-ciri seperti ini itu termasuk Anda. Karena khodam macan itu banyak sekali orang yang memiliki khodam macan, tapi ada levelnya, ada ketingkatannya. Sama-sama khodam macan, tetapi ada yang tingkatannya besar, ada yang tingkatannya kecil. Dan insya Allah khodam macan putih ini adalah insya Allah ini kodam Islam. Karena tidak semuanya orang diikuti khodam macan semuanya Islam, itu belum tentu. Kadang ada yang memiliki khodam macan tetapi khodam itu tidak Islam, itu ada. Tapi saya menceritakan atau pengetahuan yang memiliki khodam macan putih ini, dan khodam itu adalah khodam Islam. Jadi yang pertama adalah dia memiliki jiwa yang pemberani. Tetapi yang dinamakan pemberani itu bukan terus dia tuh suka berkelahi atau suka menantang atau bagaimana, bukan seperti itu. Yang dibilang pemberani, insya Allah di waktu dia bepergian dimanapun, entah itu melewat tempat angker atau gimana pun, entah itu setiap ada masalah debat atau masalah apa, jiwanya itu jiwa yang besar, jiwa pemberani. Dan dia tidak merasakan hal-hal yang takut apabila ada sesuatu yang kira-kira membahayakan. Itu yang pertama, jiwanya sangat pemberani. Dan yang kedua itu adalah sorot matanya yang tajam. Dan sorot matanya itu
itu bisa dinilai dari orang. Kadang orang cuma melihat sedikit seperti ini, itu dia sudah tahu. Pandangan sorot matanya itu tajam. Dan pandangan sorot matanya itu seolah-olah dia itu memandang sesuatu yang ada di depannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang itu tanpa disengaja, dimanapun dia berada, kadang itu disegani oleh teman dekatnya atau lawannya. Siapapun yang ada di sekitar, yang dari khodamnya atau keilmuannya, di bawah yang dia miliki, itu dia akan merasakan hormat. Jadi kita itu merasa disegani. Kadang kita pergi dari rumah, entah itu kerja dimanapun Anda berada, entah itu di kantor, di pabrik, atau di mana, seolah-olah teman dekat kita atau orang-orang di sekitar kita, dia itu memberikan sanjungan, atau dia itu sangat menghormati kita, seolah-olah kita itu dihormati oleh dia. Tapi hormatnya itu seolah-olah dia itu takut. Nah, seperti itu jiwa yang sangat disegani. Dan yang keempat, yang keempat itu adalah orang yang memiliki khodam macan putih itu cenderung emosinya tinggi, cenderung emosi tinggi, dan emosi itu tersendiri, emosinya itu bisa dikontrol. Itu adalah insya Allah khodam yang Islam, dan emosinya itu bisa dikontrol. Jadi yang namanya emosi itu bisa dikatakan di mana tempat. Kadang mudah tersinggung, kadang seolah-olah dia itu dari pembicaraannya itu dilawan atau seperti itu. Intinya adalah yang menimbulkan sifat pikirannya atau sifat jiwanya itu seolah-olah kayak ada orang yang melecehkan atau menghinanya, dan emosinya itu cenderung tinggi, pengen marah, tetapi dia bisa meredam emosinya, jadi kemarahan itu tidak dikeluarkan. Itu adalah ciri-ciri yang keempat. Dan ciri-ciri yang kelima itu adalah orang itu memiliki daya sembuh. Maksudnya daya sembuh itu bagaimana? Seumpama orang itu berada di kantor atau di rumah atau di tempat kondangan atau di rumah sahabat, entah itu dimanapun, melihat orang sakit secara tiba-tiba, dia itu pengen menolong, tetapi penolong itu secara tidak wajar. Maksudnya bagaimana? Seolah-olah dia itu memberikan air terus dibacakan apa, atau memegang apanya yang sangit terus dibacakan apa, atau intinya adalah dia memiliki jiwa sembuh. Dan jiwa sembuh itu sendiri itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki khodam macan putih tanpa sengaja, tanpa sepengetahuan dia, dimanapun dia berada. Apabila ada orang yang sakit seketika memerlukan pertolongan, seolah-olah dia itu mau menyembuhkan. Nah, seperti itu ciri-ciri orang yang diikuti khodam macan putih. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, insya Allah dengan 5 hal. Yang satu, pemberani. Yang kedua, sorot mata yang tajam. Yang ketiga adalah sangat disegani. Yang keempat adalah emosi cenderung tinggi. Dan yang kelima, mempunyai daya sembuh. Apabila salah satu itu diantaranya Anda memiliki seperti itu, insya Allah Anda diikuti khodam macan putih. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan sedikit pengetahuan ini adalah menurut saya bagikan pengetahuan ini untuk saudara-saudaraku, untuk sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang menyukai keilmuan seperti ini. Yang penting adalah satu, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Jadi apabila ingin bertanya silahkan
tulislah komentar di bawah. Dan pesan saya, kalau membuat jawaban komentar, buatlah jawaban yang baru. Insya Allah nanti akan saya jawab. Dan cukup sekian pengetahuan dari saya, insya Allah bisa bermanfaat kepada saudara-saudaraku, sobat-sobatku, dimanapun Anda berada. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.